dengan menfitnah akun Fufafa kepada Gibran untuk menggagalkan sebagai wapres. Namun demikian pada kenyataannya tidak berhasil. Akhirnya yang dikejar-kejar adalah ijazah Pak Joko Widodo dan itu dikatakan sebagai ijazah palsu. Dan kelihatannya tidak berhasil juga untuk menggagalkan Pak Jokowi dalam arti untuk menjatuhkan Gibran. Dan sekarang kelihatannya akan kembali lagi dengan akun Fufafa untuk menyerang Gibran kembali. Ya, Fritz Alorboy adalah merupakan orang dekat dari Roy Suryo karena dia adalah dulu satu tim dan sekarang membongkar semuanya tentang rahasia-rahasia untuk menjatuhkan Gibran dan Pak Joko Widodo. Dan inilah Fritz Alorboy. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua Roy Suryo masuk dengan Fufafa tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufafa lagi. Fufafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Balik lagi nih. Udah, kita udah Jadi, tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR, tapi MPR tolak. Akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang ini rata-rata pendukung Anies. Pak Razi itu pendukung Anies, ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi turun beliau. Yang kedua adalah rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita guncang. Kembali ke 98, demo besar-besaran alasannya ekonomi guncang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Gagal. Itu target. Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur, digulingkan. Itu target mereka. Otak-otaknya ya mereka, Abraham Samad mereka nih, Fatul Rasi mereka. Siapa lagi? Yang relawannya sekarang jadi pentolan Fadila. Ya termasuk Roy Suryo mereka lah. Kita ngomong terbuka ya, memang mereka yang ikut. Pak Refli juga. Tapi sekarang Pak Refli Harun kelihatannya udah mulai sedikit mencuci tangan bahwa tidak terlibat di dalam teman-teman Roy Suryo CS nih. Kalau Bang Refli jujur saya kurang ikuti beliau. Saya lebih fokus kepada 4 orang. 4 orang di belakangnya selain relawan-relawan ibu-ibu. Saya fokus saat ini. Abang, saya perlu kritisi Pak Anies. Saya minta maaf Pak Anies. Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bung. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana, Bang? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres. Iya. Maju pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Namun di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah 1 orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Itu kebohongan publik sebenarnya. Itu bagian dari situ, Bang. Oleh karena itu, masa mereka mau menjadikan Anies ini teladan? Lo anak terima beasiswa, harap uang negara. Abang tahu, zaman 2016-18, 1 orang ke luar negeri dapat berapa? Amerika berapa? 3 miliar. Wih. Master. Kalau saya dalam negeri 200 juta. Berapa jatah yang diambil? 15 orang. Katanya dia berprestasi. Kita ukur. Selama dia belum dapat beasiswa, apa yang dia sudah buat masyarakat kecil? Saya minta nantang dengan dia. Kita udah tantang. Prestasi saya dan prestasi dia. Apa yang dia sudah kerjakan? Jangan sudah LPDP saya berprestasi begini. Anak ingusan juga bisa, anak kecil juga bisa. Anak SD di kampung saya juga berprestasi. Jadi Bung berharap Anies membatalkan penerimaan beasiswa putrinya itu karena nggak cocok. Nggak cocok. Ini yang maaf, Bang. Barisan sakit hati, pendukung atau loyalis Anies masih menjadikan Pak Anies sebagai teladan. Dari hal ini saya tidak sepakat. Pak Anies kalau memang dia seorang negarawan sejati, ikutlah Cak Amin. Karena mereka tidak bersuara, makanya pendukung mereka ini buat gaduh. Orang-orang sakit hati yang tidak bisa menerima kemenangan ini buat gaduh. Buat ribut, pendukung Prabowo Gibran ribut dengan pendukung Anies ribut. Ganjar dan Mahfud juga begitu, harusnya mereka arahkan.
kita sudah kalah, kita terima kemenangan, ayolah kita dukung pemerintahan kali ini. Sampai hari ini saya belum dengar kata-kata mereka. Berarti mereka memang kalah tapi belum legowo ya? Egoisme. Orang egois begitu, mengharapkan. Mereka serang Gibran, ya Bang. Kok anak terima beasiswa di kepemerintahan sekarang? Iya. Artinya apa itu? Bung melihatnya oleh Menurut seperti saya, itu apa itu? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. 2000-an konten Fufu Fafa ini udah dihapus pemiliknya karena malu. Emang apa isinya sampai dihapus? Beneran pemiliknya bukan Gibran seperti yang dibilang Menkominfo. Isinya banyak menghina Prabowo yang gagal nyapres. Anaknya dibilang homo, Prabowo dikatain duda, tentara pecatan. Selain itu dia juga ngata-ngatain partai. Mati aja sekalian satu partai, bawa tuh istri-istri simpananmu ke neraka. Dasar partai babi, penjual agama. Akun ini juga menghina simbol negara. Katanya Garuda Merah itu burung menstruasi. Ntar terus kalau beli pembalut jangan malam hari, takut dicuri, kampret. Terus apa akun ini terbukti punya Gibran? Pertama, ada beberapa petunjuk. Dia pernah ngaku anak pertama Jokowi. Dia juga spill nama Twitternya @rkgbrm. Dan akun ini selalu post berdekatan dengan akun Cilipari yang mana adminnya itu Gibran. Kedua, ada hacker Anon Ghost Indonesia yang bisa mendapatkan emailnya. Kemudian email ini digunakan untuk lupa password di website Kaskus dan ternyata cocok. Email ini juga dites di website lain dan ternyata terdaftar di 11 situs porno. Ternyata selain psikopat dia juga suka bokep. Kalau menurut kamu pantas nggak sih dia jadi wakil presiden? Pendukung Prabowo apa nggak malu ya? Masa nilai 11/100 diungkit berbulan-bulan tapi yang beginian didiemin? Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot
pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufu Fafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran
tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia.